Namaku Raka, 33 tahun. Hidupku mungkin tak mewah, tapi aku merasa cukup. Aku punya pekerjaan tetap sebagai pegawai administrasi di sebuah kantor distribusi bahan bangunan. Gajinya pas-pasan, tapi cukup untuk makan, bayar cicilan, dan sesekali mengajak istriku jalan-jalan di akhir pekan. Dan ya, istriku, Nadia, adalah bagian terbaik dari hidupku. Kami menikah 7 tahun lalu. Setelah 3 tahun pacaran, Nadia bukan tipe perempuan yang suka pamer atau menuntut banyak. Ia lembut, sopan, dan selalu memperhatikanku dengan cara-cara kecil yang membuatku merasa berarti. Setiap pagi, dia menyiapkan bekal makan siang. Di malam hari, kami duduk di balkon rumah kecil kami, berbagi cerita tentang hari itu. Di mata orang, kami pasangan yang bahagia. Dan saat itu, aku pun percaya. Kami memang bahagia. Satu-satunya orang luar yang sering muncul dalam kehidupan kami adalah sahabatku sejak kuliah, Jordi. Ia lebih flamboyan dari aku, pembawaannya super. Gaya bicaranya santai, selalu tahu bagaimana mencairkan suasana dulu. Jordi sering bilang, kamu tuh beruntun, Kal. Nadia itu istri idaman banget. Jarang ada yang setia, cantik, dan sederhana kayak dia sekarang. Aku hanya tertawa setiap kali dia bilang begitu. Kadang-kadang, aku malah berpikir, aku ini terlalu biasa untuk perempuan seperti Nadia. Tapi dia tak pernah membuatku merasa rendah. Setiap kali aku ragu, dia meyakinkanku bahwa cinta kami cukup. Kami menjalani hidup seperti itu selama bertahun-tahun, tenang, stabil, dan nyaris tanpa konflik besar. Rumah kami memang kecil, tapi nyaman. Mobil kami bukan keluaran baru, tapi masih bisa membawa kami pulang kampung setiap lebaran. Sesekali, Jordi datang menginap kalau pulang dari luar kota. Nadia memasakkan makanan kesukaan kami bertiga. Kami mengobrol sampai larut malam, mengenang masa-masa kuliah yang penuh semangat. Di malam-malam seperti itu, aku merasa bersyukur. Sahabatku dekat, istriku setia, dan hidup berjalan baik-baik saja. Sampai kemudian, aku mulai merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Aku tak tahu kapan tepatnya perasaan itu muncul, tapi aku ingat jelas, suatu pagi, saat aku pamit berangkat kerja, seperti biasa, Nadia hanya berkata singkat, hati-hati, tanpa menatapku. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum, tidak ada bekal makan siang. Mungkin hari itu dia lelah, pikirku, atau sedang banyak pikiran, tapi perasaan itu tak pergi. Hari demi hari, hal-hal kecil mulai berubah. Nadia mulai lebih sering sibuk dengan ponselnya. Kadang ia tertawa sendiri saat membaca pesan, tapi ketika ku tanya, jawabnya hanya, grup jualan. Aku percaya, karena aku ingin percaya. Namun entah kenapa, mulai saat itu, aku jadi sering memerhatikan dan apa yang kulihat perlahan merusak ketenanganku yang dulu kukira tak tergoyahkan. Aku belum tahu pasti apa yang berubah, tapi satu hal yang kurasakan dengan jelas, rumah ini masih sama, tapi rasanya tak lagi hangat. Dan sejak saat itu, aku mulai memperhatikan setiap detail kecil yang dulu tak pernah kupedulikan. Pagi-pagi, Nadia tak lagi membangunkanku dengan lembut, bahkan kadang dia sudah bangun duluan dan tak berusaha membangunkanku sama sekali. Dulu, dia selalu menunggu sarapan bersama, tapi kini piring makannya sudah kosong saat aku baru duduk di meja. Aku udah makan duluan, Kak. Tadi lapar banget, katanya singkat, tanpa menatapku. Aku mengangguk, aku mencoba maklum, tapi dalam hatiku terasa ada sesuatu yang tidak beres. Nadia selalu sabar menungguku dulu, bahkan jika aku bangun kesiangan. Tapi kini, semuanya berubah jadi buru-buru, dingin, seolah keberadaanku tidak lagi berarti. Yang paling membuatku resah adalah satu hal, ponsel. Nadia kini hampir selalu menggenggamnya, bahkan saat kami menonton televisi atau makan malam bersama. Dulu dia selalu menyimpan ponselnya jauh-jauh jika sedang bersamaku, karena katanya, waktu kita berdua harusnya bebas dari gangguan. Tapi kini, bahkan saat aku berbicara, dia seringkali tak mendengar. Fokusnya ada pada layar, jarinya cepat menari di atas tombol. Bibirnya tersenyum-senyum kecil yang tidak ditujukan padaku, dan aku tahu, senyum itu bukan untukku. Aku mencoba bertanya, pelan, hati-hati, kamu lagi chatting sama siapa? Nak. Dia hanya menjawab, teman toko online, orderan lagi ramai. Tentu saja aku ingin percaya, aku sungguh ingin percaya, tapi sesuatu dalam cara dia menjawab membuat hatiku semakin sesak, datar cepat, dan tanpa kehangatan seperti dulu. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang menyesakan. Sampai akhirnya,
Pada suatu malam yang tampak biasa-biasa saja. Aku pulang sedikit lebih awal dari biasanya. Aku sengaja tidak memberi kabar, bukan karena ingin memata-matai, tapi karena aku benar-benar ingin tahu apa yang terjadi ketika aku tidak ada di rumah. Saat aku membuka pagar, lampu ruang tamu masih menyala, TV menyala dengan volume kecil, dan aroma kopi menguar dari dapur. Rumah tampak tenang. Aku berjalan masuk perlahan, tapi sebelum aku bisa membuka pintu kamar, aku mendengar suara tawa-tawa. Nadia, bukan tawa yang datar atau sopan, tapi tawa yang lepas, ringan, seperti tawa perempuan yang sedang jatuh cinta, dan kemudian suara laki-laki menjawabnya. Aku mengenal suara itu. Suara yang terlalu familiar. Hatiku seperti berhenti berdetak sejenak. Aku berdiri mematung di balik pintu kamar yang tertutup. Telingaku tajam menangkap potongan kalimat yang seharusnya tak ku dengar. Kamu tuh selalu tahu cara bikin aku ketawa, Jor. Kadang aku mikir, hidupku mungkin akan jauh lebih ringan kalau kalimat itu tidak selesai. Tapi aku tidak perlu mendengar lanjutannya. Tanganku gemetar, dadaku sesak. Aku ingin masuk, ingin bertanya, ingin marah, tapi kakiku tak bergerak. Aku mundur perlahan dan duduk di ruang tamu. Beberapa menit kemudian, suara mereka menghilang. Lalu pintu terbuka dan Jordi keluar dari kamar bersama Nadia. Mereka tampak kaget melihatku duduk di sana. Raut wajah mereka berubah cepat. "Oh, kamu udah pulang?" ujar Nadia, berusaha terdengar santai. Jordi menyusul dengan senyum cepat. Bro. Tadi Nat minta bantuin setting wifi barunya. Katanya kamu nggak sempat." Aku hanya mengangguk, tidak berkata apa-apa. Nadia menyusul ke dapur, membuatkan teh untukku. Tapi tak ada satupun dari kami yang benar-benar berbicara malam itu. Hanya ada diam yang menggantung, diam yang penuh tanya, dan sejak saat itu, aku mulai menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan dari pengkhianatan. Dibohongi oleh dua orang yang paling aku percaya. Bintang itulah rasa yang paling sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan kecewa, tapi gabungan dari semuanya yang menggumpal di dada, menekan napasku setiap hari. Sejak malam itu, aku tak bisa tidur nyenyak. Tiap malam mataku menatap langit-langit kamar, sambil berpura-pura tidur di sebelah Nadia yang terlelap. Aku menahan semua pertanyaan yang ingin kulontarkan, karena aku takut akan jawaban yang sudah diam-diam aku tahu. Tapi semakin aku diam, semakin aku tersiksa. Akhirnya, aku memutuskan, aku harus tahu kebenarannya. Apapun yang terjadi, aku tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang curiga. Awalnya, aku mencoba cara paling sederhana melihat ponsel Nadia saat ia ke kamar mandi. Tapi ternyata ia sudah mengganti sandi. Sebelumnya hanya angka tanggal ulang tahunku. Kini entah apa, aku mencoba beberapa kombinasi yang mungkin. Tapi gagal. Saat Nadia keluar, aku cepat-cepat berpura-pura membuka kulkas. Dia menatapku sekilas, tapi cukup untuk membuatku merasa seperti pencuri di rumah sendiri. Keesokan harinya, aku menghubungi teman lamaku di kantor provider telepon. Namanya Seno. Bagian teknisi, aku bilang padanya, aku butuh detail tagihan bulanan istriku. Seno sempat ragu, tapi karena kami dekat, akhirnya ia membantuku. Beberapa hari kemudian, data itu sampai padaku lewat email. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Dan saat aku melihat satu nama yang muncul nyaris setiap malam, hatiku tenggelam. Jordi, panggilan, pesan, video call. Bahkan di jam-jam saat aku masih bekerja lembur atau sedang rapat, semuanya tercatat jelas. Aku duduk di meja kerja, menatap layar itu lama sekali. Lalu, tanpa sadar, air mataku jatuh. Laki-laki juga bisa menangis, bukan? Terutama jika ia sedang hancur oleh kenyataan yang tak ingin ia temukan. Tapi aku belum bisa menuduh tanpa bukti nyata. Aku butuh lebih, maka aku mulai mengumpulkan semua potongan kecil. Waktu Nadia bilang ingin pergi ke arisan, aku mencatat alamat dan waktu pulangnya. Saat ia bilang ke rumah ibunya, aku hubungi mertuaku diam-diam dan tahu bahwa Nadia tak pernah datang. Bahkan suatu malam, aku sengaja mengatakan akan lembur. Padahal aku hanya bersembunyi di mobil, mengintai dari ujung jalan, dan malam itu, aku melihatnya. Dengan mataku sendiri, Nadia naik motor. Dibonceng Jordi, bukan ke arisan, bukan ke toko online, tapi ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Mereka masuk ke dalam, menutup pintu. Aku menunggu di luar selama hampir 2 jam, dan saat mereka keluar,
Nadia menggandeng lengan Jordi sambil tertawa kecil. Aku merasa seperti pohon yang ditebang dari akarnya. Diam, Robert. Tanpa sempat bersuara, kupacu motorku pulang lebih dulu. Sesampainya di rumah, aku duduk di ruang tamu dalam. Gelap. Dan saat Nadia pulang dan menyalakan lampu, ia kaget melihatku. Kak, kamu belum tidur? Wajahnya pucat, suaranya sedikit gemetar. Aku hanya menatapnya, ingin bertanya, ingin memaki. Tapi suara itu tertahan. Aku belum siap. Karena kini aku sadar, pertanyaan terbesar bukan lagi, apakah mereka berselingkuh? Tapi, kenapa mereka tega melakukan ini padaku? Itulah pertanyaan yang terus menggemuruh di kepalaku, tidak hanya siang, tapi juga dalam mimpi-mimpi malam yang membuatku terbangun dengan dada sesak. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa, tapi senyumku palsu, tatapanku kosong, bahkan di kantor. Aku mulai kehilangan fokus, rekan-rekan mulai bertanya, "Kamu kenapa?" Aku hanya menjawab, "Kurang tidur." Padahal sebenarnya, aku kehilangan kepercayaan, dan ketika kau sudah tak lagi percaya pada istrimu dan sahabatmu sendiri, maka, apalagi yang tersisa? Malam itu, aku duduk di meja makan sendirian, di hadapanku, tumpukan kertas cetak dari data telepon Nadia, foto-foto dari kamera ponselku yang kuambil diam-diam saat mereka keluar dari rumah kontrakan, dan satu flash disk berisi rekaman suara dari alat penyadap kecil yang kupasang di jok motor Nadia 3 hari lalu. Semua bukti itu kini ada di tanganku, nyata, tak terbantahkan. Aku bahkan tak tahan mendengar rekaman itu sampai habis. Suara mereka suara 2 orang yang pernah paling aku percaya bercanda, membicarakanku, bahkan menertawaiku. Raka tuh terlalu polos, dia nggak sadar kalau selama ini kita udah jalan bareng terus. Tapi ya, siapa suruh dia nggak pernah naik pangkat? Masa aku terus-terusan hidup gini, Jor? Kalimat terakhir itu menghancurkanku. Jadi, aku dianggap bebar? Istri yang dulu pernah bilang, kita bisa bahagia asal bersama, kini merasa aku tak cukup layak untuk dipertahankan. Dan sahabatku yang dulu berkata, gue jagain istri lo kalau lo nggak ada, ternyata justru orang yang diam-diam mengambilnya dariku. Aku duduk lama malam itu, memandang semua bukti di depanku, ingin marah, ingin meneriakkan semuanya, tapi lebih dari itu, aku ingin tahu apa yang akan mereka katakan saat aku menunjukkan semuanya. Akankah mereka menangis, memohon maaf, atau justru memutarbalikkan semuanya? Keesokan malam, aku mengundang mereka berdua ke rumah. Nadia tampak sedikit gugup saat kutanya, ajak Jordi sekalian, kita makan malam bertiga, seperti dulu. Entah apa yang dia pikirkan, tapi dia setuju. Jam 7 malam, mereka datang, aku sudah menyiapkan segalanya, makanan, minuman, dan bukti-bukti. Kami makan dalam diam, lalu aku membuka percakapan. Aku cuma mau nanya satu hal, kataku pelan, apa? Kalian bahagia? Nadia terdiam, Jordi menatapku. Bingung, apa maksudmu? Aku menatap mereka bergantian, lalu kuserahkan satu amplop besar ke meja. Isinya semua cetakan, foto, flash disk. Kalau kalian bahagia, paling tidak, jangan dengan cara menghancurkan. Aku, Nadia membuka amplop itu, saat melihat isinya, wajahnya langsung pucat, tangannya gemetar. Jordi juga terlihat panik. Kak, aku bisa jelaskan bisa? Potongku. Suaraku masih tenang, apa yang perlu dijelaskan, nak? Suara kalian jelas, foto kalian nyata, bahkan isi hati kalian lengkap di situ. Jordi mencoba tersenyum, bro, ini semua salah paham. Aku tertawa, tawa paling pahit yang pernah keluar dari mulutku, salah paham. Kalian selingkuh di belakangku, berkali-kali. Lalu bilang aku suami tak berguna, karena aku nggak bisa kasih hidup Noah. Padahal aku kerja dari pagi sampai malam, bukan buat aku sendiri, tapi buat kita. Nadia mulai menangis, tapi air matanya tak bisa menyentuh hatiku malam itu. Aku berdiri, aku nggak butuh kalian berlutut minta maaf, aku cuma butuh satu hal, kejujuran. Dan saat itulah, kalimat yang paling menusuk keluar dari mulutnya. Maaf kak, aku nggak tahu sejak kapan, tapi aku nggak cinta kamu lagi, dan aku lebih bahagia sama Jordi sekarang. Dunia terasa berhenti, aku mengangguk pelan, jadi begitulah akhirnya. Cinta yang dulu kami jaga bertahun-tahun, kini dikubur hanya dengan satu kalimat, aku nggak cinta kamu lagi.
Bintang kalimat itu menggema di kepalaku bahkan setelah mereka pergi. Malam itu, rumah ini terasa lebih dingin, lebih sunyi. Seakan semua kenangan yang pernah hangat kini berubah jadi tembok bisu tanpa jiwa. Aku duduk sendirian di ruang tengah, memandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding, senyum kami, bahagia kami. Kini terasa seperti lelucon kejam yang ditertawakan semesta. Semalaman aku tak tidur, tidak juga menangis. Aku hanya diam, seperti tubuh yang sudah kehilangan isi, dan saat fajar menyingsing, aku tahu satu hal. Aku harus memilih, bertahan, pura-pura, tidak tahu, dan menjalani hidup dengan orang yang tak lagi mencintaiku. Atau pergi, meninggalkan semuanya, dan mencoba membangun kembali diriku yang hancur berkeping-keping. Tapi kemana aku pergi? Rumah ini milikku, kenangan di dalamnya pun milikku. Namun, untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi orang asing di tempat yang kuciptakan sendiri. Siang itu, aku mengajukan cuti dari kantor. Aku butuh waktu, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk bernapas, untuk berpikir jernih. Aku pergi ke rumah orang tuaku di kampung. Tidak memberitahu siapapun, bahkan Nadia, hanya meninggalkan satu pesan singkat. Aku butuh waktu untuk sendiri, jangan hubungi aku dulu. Ibuku menyambutku dengan pelukan hangat, tanpa banyak bertanya, seolah beliau tahu, anaknya sedang patah. Tapi belum siap untuk bercerita. Beberapa hari di kampung, aku berjalan sendiri ke tempat-tempat masa kecilku, ke danau tempat aku biasa memancing bersama ayah, ke sawah tempat aku berlari-lari di waktu kecil. Semua itu membawaku pada satu kesadaran. Aku harus melepaskan, karena mempertahankan sesuatu yang sudah mati hanya akan melukai diri sendiri. Sore itu, aku menulis surat, bukan untuk Nadia, tapi untuk diriku sendiri. Raka, kamu sudah berjuang, kamu sudah mencoba menjadi suami terbaik, tapi cinta yang dipaksakan hanya akan melahirkan luka. Sekarang saatnya kamu mulai ulang, bukan untuk balas dendam, tapi untuk sembuh, dan dengan air mata yang akhirnya jatuh. Aku tahu, inilah pilihan terakhirku. Besok aku akan kembali ke kota, dan aku akan bicara baik-baik dengan Nadia. Aku akan melepasnya, tanpa amarah, tanpa dendam, karena aku tak mau lagi hidup dalam kebohongan yang disamarkan sebagai rumah tangga. Aku memilih untuk kehilangan dia, daripada kehilangan diriku sendiri. Bintang itulah kalimat yang terus aku ulang-ulang, saat kereta membawaku kembali ke kota. Setiap getaran rel seolah menyelaraskan detak jantungku yang tak menentu. Aku tahu hari ini bukan hari yang mudah, tapi aku juga tahu aku tak boleh mundur. Begitu tiba di rumah, suasana terasa asing, tak ada suara, tak ada kehangatan. Seperti tempat ini tahu bahwa sebentar lagi semua akan berakhir. Nadia ada di dapur, terlihat terkejut melihatku pulang. Kamu sudah pulang? Tanyanya hati-hati. Aku mengangguk. Kita perlu bicara. Kami duduk di ruang tamu, ruang yang dulu sering kami isi dengan tawa, kini hanya menyimpan sunyi yang menyakitkan. Aku tahu kamu sudah gak cinta sama aku, kataku tanpa menunduk. Aku gak akan paksa kamu tinggal, tapi aku juga gak mau keluar dari rumah ini, seolah-olah aku yang salah. Nadia menunduk, tak menjawab. Aku akan urus semuanya dengan tenang, tapi tolong, Nat, jangan buat semuanya lebih buruk dari ini. Dan saat aku pikir semuanya akan berjalan damai, Nadia membuka mulutnya. Aku sudah bicara sama pengacara, ucapnya lirih. Aku terdiam. Pengacara? Iya, Jordi juga bantu urus. Kami pikir akan lebih cepat kalau kamu yang pergi dari rumah ini. Aku menatapnya. Tak percaya, rumah ini atas namaku, Nat. Dari dulu kamu tahu itu. Ini bukan soal siapa yang pergi, ini soal siapa yang ditinggalkan. Dia tampak gugup, tapi mencoba tetap tenang. Aku cuma gak mau ribet. Aku pikir kamu bisa tinggal di kontrakan dulu. Kita bagi aja harta, sesuai yang adil. Aku tertawa pahit. Adil? Kamu dan sahabatku mengkhianatiku, dan sekarang kamu bicara soal keadilan? Tanganku mengepal, tapi aku menahan diri. Aku tidak datang untuk bertengkar. Aku datang untuk melepaskan. Meski nyawa rasanya ikut tercabut. Nah, ucapku pelan. Kalau kamu mau pergi, silakan, tapi jangan ambil semuanya. Aku akan urus prosesnya. Tapi aku nggak akan keluar dari rumah ini sebelum semuanya jelas. Jangan paksa aku melepaskan harga diri yang tinggal segini. Nadia menatapku lama. Kamu berubah. Kak, bukan berubah, sahutku. Aku akhirnya sadar. Selama ini aku terlalu diam. Hari itu, kami menandatangani kesepakatan awal.
Aku mengizinkan Nadia keluar dari rumah, dan dia memilih tinggal bersama Jordi. Aku tidak melarang. Aku juga tak mencegah. Tapi malam itu, saat aku sendirian di kamar, duduk di tepi ranjang, aku merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rasa kehilangan yang lengkap. Tidak hanya kehilangan istri, bukan cuma sahabat, tapi juga kepercayaan, kebanggaan, dan masa depan yang dulu kupikir sudah aku genggam. Namun satu hal yang tidak aku lepaskan, harga diriku. Karena sekalipun dunia menganggapku pria yang kalah, aku memilih untuk tidak hancur. Hari-hari berikutnya, aku jalani satu persatu, belajar untuk menerima luka yang tak pernah mudah disembuhkan. Rumah yang dulu penuh tawa kini hanya menyimpan bisu yang mengajarkanku arti kesendirian. Aku belajar untuk berdamai dengan bayang-bayang masa lalu. Tak mudah memang, tapi aku tahu kalau aku terus tenggelam dalam sakit, aku justru membiarkan mereka, Nadia dan Jordi, mengalahkanku tanpa perlawanan. Aku mulai kembali ke kantor, kembali ke rutinitas yang dulu sempat ku tinggalkan. Rekan kerja yang dulu bertanya kini melihatku berbeda, mungkin dengan rasa hormat yang baru lahir dari kejatuhan dan bangkitku. Di tengah semua ini, aku bertemu dengan seseorang yang perlahan membuka kembali hati yang hampir terkunci rapat. Bukan karena aku ingin melupakan Nadia, tapi karena aku percaya hidup harus terus berjalan. Aku belajar bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang melepaskan dengan lapang. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi memberi ruang pada diri sendiri untuk tumbuh dan menemukan kebahagiaan yang baru. Malam itu, aku berdiri di balkon rumah, menatap langit yang cerah penuh bintang. Aku tersenyum, seolah berkata pada diriku sendiri, Raka, kamu pernah dikhianati, tapi kamu tak pernah mati. Kamu masih punya waktu, masih punya mimpi, dan yang terpenting, masih punya harga diri untuk memulai lagi. Dengan langkah yang lebih ringan, aku menutup pintu masa lalu dan membuka lembar baru yang penuh harapan. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari perjalanan baru yang lebih bermakna. Selamat tinggal luka, selamat datang hidup baru.